Oke, sekarang kita bahas ini ya. Kira-kira seperti ini, Wulei sudah sembuh dari cedera. Timnas Cina bersemangat untuk menghajar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 3 zona Asia. Jadi sebelum kita bahas, kita ngopi dulu lah. Bung Goldin mah bukan pengamat sepak bola ya. Ini kita ngobrol bola warung kopi. Jangan disamain sama Bung Ropan, Bung Binder, apalagi Bung Toel. Jangan disamain. Kita ngobrol santai aja membahas timnas. Jadi sebelum kita membahas Wulei, kita bahas dulu ini media Cina dari Sohu mengatakan bahwa optimis bisa memenangkan 2 laga nanti pada saat melawan timnas Indonesia dan juga kandang melawan Bahrain. Kok bisa begitu? Ternyata striker andalan mereka yaitu Wulei sudah sembuh dari cedera yang membekap selama 5 bulan dan dipastikan atau dikonfirmasi akan bisa bermain melawan timnas Indonesia dan melawan Bahrain, karena di pekan kemarin Wulei bisa membela Shanghai Port di lanjutan Liga Super Malaysia. Walaupun memang di pertandingan itu timnya kalah 3-1, tapi itu sangat disambut oleh publik sepak bola Cina dan juga pelatih mereka Branko Ivankovic. Lantas, siapa sih Wulei sebenarnya? Wulei ini adalah striker timnas China yang pernah berkarir di luar negeri, yaitu di Espanyol. Rekornya adalah berapa? 100 kali bertanding, mencetak 10 gol. Sebenarnya Wulei ini secara karakter permainan, mungkin kalau misalkan Bung Goldin tarik mundur ke era BP, mungkin itu yang dirasakan publik sepak bola Cina. Mungkin sekarang itu Wulei itu BP-nya timnas Cina lah ya. Tapi dia memiliki 2 keahlian, yaitu kalau Bung Goldin perhatikan ya, pergabungan antara BP dan juga Kurniawan, karena dia memiliki kecepatan dan juga ketenangan dan bisa produktif ya, mencetak gol kalau misalkan dia bermain di timnas Cina. Walaupun memang di Espanyol dia tidak bisa menunjukkan kapasitasnya karena kalah saingnya. Dia pernah beberapa kali Bung Goldin juga melihat pertandingannya, dan pada saat Bung Goldin melihat pertandingan Espanyol waktu saat dibela oleh Wulei, dia mencetak gol. Nah ini sangat bagus ya untuk timnas Cina, dan memang optimisme bisa menghajar Indonesia nanti di kualifikasi Piala Dunia. Jadi menurut kalian bagaimana nih? Pertama, apakah ini hanya gertak sambal? Soalnya Wulei ini sekarang itu memang usianya sudah tidak muda lagi ya. Kalau tidak salah sekarang usianya 33 tahun. Tapi yang membuat timnas Cina dengan kembalinya Wulei bisa bermain adalah dia membawa pengalaman di luar negeri untuk bisa membela timnas China ini melawan 2 laga sisa, yaitu timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Nah terakhir buat timnas Indonesia, kalau menurut Bung Goldin ada 2 laga lagi melawan Cina dan juga melawan Jepang. Jangan sampai nanti melawan Cina itu kita ini ya terlalu percaya diri lah, karena kalau melihat rekor itu terakhir dia kalah memang melawan Australia hanya 2-0, kemudian tandang ke Arab Saudi kalahnya tipis 1-0. Jadi ini patut menjadi catatan. Cina memang berada di dasar klasemen sekarang, tapi secara kualitas tidak jelek-jelek amat. Karena yang patut diwaspadi di timnas Cina adalah mereka memiliki serangan balik yang sangat cepat. Sudah terbukti pada saat timnas Indonesia kemarin tandang melawan Cina, kita terperangkap oleh strategi mereka, karena mereka membuat timnas Indonesia itu bisa menyerang lebih dalam ke pertahanan mereka, menarik pemainnya. Tapi secara secepat kilat mereka bisa melakukan serangan balik yang terbukti efektif, karena 2 gol dari Cina itu semuanya sama skemanya melalui serangan balik. Ini nanti juga akan diterapkan nanti pada saat timnas Cina nanti melawan timnas Indonesia di GBK. Pasti akan seperti itu, dengan cara, karena mereka sudah paham ya, mereka sudah mengerti tidak akan bisa mendominasi permainan, pasti akan didominasi. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah mengefektifkan atau memaksimalkan serangan balik cepat melawan timnas Indonesia. Itu pun mereka lakukan pada saat tandang ke Arab Saudi.
hanya menguasai bola itu 28%. Terbukti hanya kebobolan 1, berarti Cina memiliki pertahanan yang sangat kuat. PR buat timnas Indonesia adalah bagaimana bisa membongkar pertahanan China nanti di GBK. Sebabnya optimisme ini dibawa karena Wu Lei ini memiliki kecepatan, diharapkan nanti ketika Cina nanti digempur habis oleh timnas Indonesia, dia bisa memanfaatkan kecepatan Wu Lei atau strikernya itu nanti pada saat melawan timnas untuk mencuri gol. Jadi itu ya, kita tidak boleh meremehkan siapapun walaupun ini Cina berada di dasar klasemen, tapi bisa saja memberikan kejutan. Dan bahkan media Cina Sohu mengatakan Cina akan sapu bersih 2 laga melawan timnas Indonesia, tandang dan juga kandang melawan Bahrain. Jadi kita tunggu saja pertandingannya, seru sekali ini. Bung Goldin juga sudah tidak sabar. Insya Allah Bung Goldin bisa ke GBK nanti. Kalau misalkan Bung Goldin ke GBK nonton lawan Cina, akan Bung Goldin share di sini. Dan terakhir, semoga Bung Goldin cepat gajian, nanti bisa memberikan giveaway kepada subscriber setia Bung Goldin. Entah itu pulsa, entah itu jersey sepak bola, pokoknya nanti doakan saja Bung Goldin cepat. Ini sudah monet ya, tapi masih belum inilah, mungkin bulan depan kali ya mendapatkan AdSense. Tapi doakan saja yang terbaik buat timnas Indonesia juga dan juga Bung Goldin. Salam timnas Indonesia.